Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rizda Nurmayanti, dan rekan saya yaitu Denny Mahaputra dan Intan Suryani. Di mana di sini kami akan mempresentasikan artikel mengenai keputusan investasi yang merupakan tugas dari mata kuliah metodologi penelitian dari kelas 6 SA2. Adapun artikel yang akan kami bahas yaitu artikel mengenai studi Experienced Regret, Risk Tolerance, Overconfidence, dan Risk Reception pada pengambilan keputusan investasi dosen ekonomi di STIE Perbanas Surabaya. Abstrak. Adapun abstrak dari artikel ini yaitu saat ini investor sering membuat keputusan investasi tidak rasional. Keputusan sering didasarkan pada penilaian mereka yang jauh dari asumsi yang rasional. Ketika investor menghadapi suatu situasi berisiko, ada beberapa objektivitas, emosi, dan faktor psikologis lain yang biasanya mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Experienced Regret, Risk Tolerance, Overconfidence, dan Risk Perception terhadap pengambilan keputusan investasi dosen ilmu ekonomi di Surabaya. Nah, selanjutnya, adapun sampelnya yaitu dosen ilmu ekonomi Universitas di Surabaya yang juga sebagai seorang investor. Penelitian ini menggunakan purposive confidence dan snowball sampling. Ada 72 responden yang diambil dari kuesioner melalui metode survei. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Dari hasil analisis regresi berganda, penelitian menghasilkan temuan bahwa hanya risk tolerance dan risk perception berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi, tetapi experienced regret dan overconfidence tidak. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan dari artikel keputusan investasi ini yang akan kami jawab, yaitu pertanyaan pertama. Jelaskan motivasi dari penelitian tersebut dan tunjukkan kalimat yang mengindikasikan motivasi tersebut. Nah, saat ini investor sering membuat keputusan investasi tidak rasional. Keputusan sering didasarkan pada penilaian mereka yang jauh dari asumsi yang rasional. Seiring berjalannya waktu, para investor sering menunjukkan perilaku irasional dengan melakukan tindakan berdasarkan judgement yang jauh menyimpang dari asumsi rasionalitas. Oleh karena itu, investor yang rasional tentu mengharapkan return tertentu dengan tingkat resiko yang lebih kecil atau mengharapkan return yang tinggi dengan resiko tertentu. Sehingga dengan fenomena tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh experienced regret, risk tolerance, overconfidence, dan risk perception terhadap pengambilan keputusan investasi pada dosen ekonomi di Surabaya. Nah, untuk poin selanjutnya, pertanyaannya yaitu menurut Anda mengapa penelitian itu penting? Nah, menurut pendapat kelompok kami, penelitian ini kami katakan penting dan juga menarik dikarenakan dapat membantu para investor dalam menentukan jenis investasi dan dapat mengidentifikasi return atau keuntungan yang diharapkan dan risk resiko yang akan dihadapi saat melakukan investasi. Dengan menerapkan beberapa poin inti yang telah dibahas atau dipaparkan dalam artikel penelitian ini, maka sebagian besar para investor diharapkan agar mampu mengambil keputusan rasional dengan mempertimbangkan kondisi atau risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan melakukan investasi, diharapkan mereka akan mendapatkan pendapatan di masa yang akan datang. Kemudian, dengan pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sehingga artikel mengenai keputusan investasi ini sangat bermanfaat untuk para calon investor. Nah, berdasarkan rancangan, jelaskan klasifikasi penelitian ini berdasarkan tujuan studi dan tipe hubungan antar variabel, setting penelitian, dan horizon waktu. Nah,
Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu berdasarkan tujuan studi. Yang pertama yaitu ada studi eksplorasi yang dilakukan apabila peneliti memiliki keterbatasan informasi mengenai masalah penelitian tertentu, karena penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti masalah tersebut relatif belum banyak oleh peneliti yang lain. Studi eksplorasi bertujuan untuk memahami karakteristik fenomena atau masalah yang diteliti. Selanjutnya ada studi deskriptif. Nah, sebelum kita masuk kepada studi deskriptif ini, pada artikel ini itu dijelaskan bahwa banyak penelitian yang menyebutkan bahwa para investor overconfidence pada kemampuan investasi yang menyebabkan mereka sering terlalu yakin pada judgement-nya. Selanjutnya, studi deskriptif. Nah, penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek berupa individu, organisasional, industri, atau perspektif yang lain. Studi deskriptif bertujuan untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Nah, sehingga pada artikel keputusan investasi ini untuk menguji suatu hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Dari hasil analisis regresi berganda, penelitian menghasilkan temuan bahwa hanya risk tolerance dan risk perception berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi, tetapi explicit regret dan overconfidence tidak. Nah, selanjutnya, berdasarkan tipe hubungan, ada yang namanya hubungan korelasional, merupakan suatu asosiasi antara satu variabel dengan variabel yang lain, di mana karakteristik hubungan antar variabel tersebut saling mempengaruhi tipe-tipe variabel berdasarkan fungsinya. Ada variabel independen, variabel yang mempengaruhi variabel lain, dan menjelaskan variasi dalam variabel independen. Nah, penelitian ini berfokus kepada regret aversion biasanya sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan investasi. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu ada variabel dependen, yang merupakan suatu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel utama yang memiliki problem untuk dipelajari. Nah, contohnya yaitu adanya kondisi ketidakpastian karena dipengaruhi oleh faktor seperti pengalaman. Nah, yang kedua ada hubungan sebab akibat, di mana asosiasi antara satu variabel dengan variabel yang lain, di mana karakteristik hubungan antar variabel tersebut adalah saling menyebabkan dan mengakibatkan. Nah, sehingga dapat kami simpulkan bahwa di dalam artikel keputusan investasi ini, tipe hubungan yang digunakan adalah lebih dominan ke dalam hubungan korelasional. Nah, di mana antar variabel saling mempengaruhi variabel independen, contohnya adanya persepsi seseorang terhadap risiko akan mempengaruhi pengambilan keputusan investasi, tetapi sebagian kecil juga menggunakan hubungan sebab akibat. Nah, contohnya adanya tingkat kepercayaan diri yang terus meningkat. Nah, itulah yang menyebabkan overconfidence. Nah, selanjutnya yaitu ada setting penelitian. Nah, setting penelitian alamiah merupakan suatu fenomena yang ada pada lingkungan penelitian yang alamiah, merupakan kejadian-kejadian alamiah yang berlangsung secara normal, yang terdiri dari studi lapangan, di mana tipe penelitian yang menguji hubungan korelasional antar variabel dengan kondisi lingkungan penelitian yang natural dan tingkat keterlibatan penelitian yang minimal. Selanjutnya, eksperimen lapangan, di mana peneliti dalam penelitian ini melakukan manipulasi terhadap variabel tertentu untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan. Tingkat keterlibatan peneliti dalam studi ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang dilakukan peneliti dalam studi lapangan. Nah, berdasarkan perlakuan terdapat variabel aktif dan variabel pasif, di mana variabel aktif adalah variabel yang dapat dimanipulasi oleh peneliti untuk penelitian eksperimen. Nah, sementara si setting artifisial ini, eksperimen laboratorium, merupakan salah satu tipe penelitian yang menguji hubungan sebab akibat pada lingkungan artifisial. Oke, poin selanjutnya. Nah, setting penelitian yang digunakan dalam artikel keputusan investasi ini adalah setting alamiah, bagian eksperimen lapangan. Karena tingkat keterlibatan peneliti lebih tinggi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Loomis dan Sugden. Dalam teorinya, yaitu Modified Utility Function, mengungkapkan bahwa choiceless utility dan regret merupakan dua faktor yang mempengaruhi perilaku pada kondisi ketidakpastian. Ketika seseorang memiliki experienced regret dan rejoicing, maka orang tersebut akan berusaha memaksimumkan expected modified utility. Artinya, berharap
untuk melakukan antisipasi perasaan ketika mengambil sebuah keputusan pada kondisi ketidakpastian. Johnson tahun 2008 yang mendapati bahwa experienced regret tidak berpengaruh pada pengambilan keputusan investasi. Banyak peneliti yang menyebutkan bahwa investor overconfidence pada kemampuan investasi yang menyebabkan mereka sering terlalu yakin pada judgment-nya. Nah, pengujian validitas yang reliabilitas dilakukan pada 72 kuesioner yang telah terkumpul. Nah, selanjutnya horizon waktu, yaitu menggunakan studi time series merupakan tipe penelitian yang menganalisis perbandingan data beberapa periode waktu dari subjek penelitian tertentu. Nah, kalimat yang mengindikasikan penelitian Johnson tahun 2008 yang dalam penelitiannya mengemukakan bahwa experience regret tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang didukung oleh Loomis dan Sugden yang dalam teorinya menyatakan bahwa dengan adanya experienced regret, seseorang berharap untuk melakukan antisipasi ketika mengambil keputusan pada kondisi ketidakpastian. Nah, poin selanjutnya. Nah, perbedaan hasil penelitian Loomis dan Sugden ini memungkinkan karena perbedaan jenis pemilihan investasi yang dilakukan. Responden pada penelitian yang dilakukan oleh Loomis dan Sugden adalah investor yang memiliki investasi pada saham yang mempunyai karakteristik resiko yang tinggi, sehingga dampak dari regret yang dialami juga akan tinggi. Sedangkan responden dalam penelitian ini sebagian besar berinvestasi pada aset real yang memiliki tingkat risiko yang relatif rendah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, disilahkan. Saya akan lanjutkan presentasinya. Teori yang digunakan dalam studi ini. Teori adalah konsep, definisi, dan proposisi yang sistematis yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena atau fakta. Seperti yang ada di dalam artikel ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Loomis dan Sugden yang dalam teorinya menyatakan bahwa dengan adanya experience regret, seorang berharap untuk melakukan antisipasi ketika mengambil keputusan pada kondisi ketidakpastian. Apakah hipotesis penelitian yang terdukung? Oleh karena itu, hipotesis pertama adalah penelitian ini tidak dapat diterima. Selanjutnya untuk hipotesis kedua dan keempat tidak dapat diterima. Artinya experience regret dan overconfidence secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Sedangkan hipotesis ketiga dan kelima dinyatakan diterima, artinya risk tolerance dan risk perception secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Yang pertama, pengetahuan yang cukup akan suatu investasi akan dapat membantu seorang investor untuk dapat memilih jenis investasi yang tepat. Yang kedua, adanya literasi keuangan yang baik, seorang investor akan dapat mengambil keputusan investasi yang tepat agar diperoleh hasil yang diinginkan. Yang ketiga, Ken Daniel 1998 mengungkapkan bahwa psikologi mempengaruhi perilaku investor yang tiap saat dapat berubah. Seperti ada unsur subjektif, emosi, dan psikologis yang lebih dominan mempengaruhi. Bailey dan Kinnerson 2005 menemukan bahwa risk tolerance merupakan prediktor yang sangat kuat dalam pengambilan keputusan investasi. Yang kelima, adanya kondisi ketidakpastian karena dipengaruhi oleh faktor seperti pengalaman. Yang keenam, adanya tingkat kepercayaan diri yang terus meningkat, itulah yang menyebabkan overconfidence. Yang ketujuh, adanya persepsi seorang terhadap risiko akan mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. B. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh experience regret, risk tolerance, overconfidence, dan risk perception terhadap pengambilan keputusan investasi pada dosen ekonomi di Surabaya. C. Tujuan penelitian.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh experience regret, risk tolerance, overconfidence, dan risk perception terhadap pengambilan keputusan investasi oleh dosen ilmu ekonomi di Surabaya. D. Manfaat penelitian. Dengan melakukan investasi, diharapkan mereka akan mendapatkan pendapatan di masa yang akan datang. Kemudian, dengan pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Sehingga pengambilan keputusan investasi yang tepat dan pemilihan investasi yang benar akan dapat menguntungkan. Sehingga investor akan dapat memaksimalkan return. Bab 2. Kajian pustaka. A. Kajian teori. Keputusan investasi. Investasi adalah aktivitas penempatan modal dalam sebuah usaha tertentu yang memiliki tujuan untuk memperoleh tambahan penghasilan atau keuntungan. Keputusan investasi adalah suatu kebijakan atau keputusan yang diambil untuk menanamkan modal pada satu atau lebih aset untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, atau permasalahan bagi bagaimana seseorang harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Macam-macam bentuk investasi. Yang pertama, investasi pada aset real, misalnya tanah dan emas. Yang kedua, investasi pada aset finansial seperti deposito, sertifikat BI, saham, obligasi, waran, dan lain-lain. Tujuan dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan adalah menyediakan pemahaman tentang cara perusahaan atau lembaga bisnis, bahkan seseorang memperoleh dan mengalokasikan dana yang dimilikinya. Tujuan dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan adalah menyediakan pemahaman tentang cara perusahaan atau lembaga bisnis, bahkan seseorang memperoleh dan mengalokasikan dana yang dimilikinya. 1. Experience regret. Kompian 2006 membagi bias menjadi 2 kategori utama, yaitu cognitive bias yang pertama, yang kedua emotion bias, contohnya loss aversion bias, regret aversion bias, dan status quo bias. Tetapi penelitian ini lebih fokus pada regret aversion bias sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan investasi. Terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, experience regret merupakan penyesalan yang ditimbulkan akibat kesalahan di masa lalu yang berakibatkan akan mempengaruhi keputusan di masa yang akan datang. Yang kedua, anticipate regret timbul apabila rencana investasi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau tindakan untuk menghindari konsekuensi yang timbul setelah pengambilan keputusan investasi yang salah. Dalam penelitian yang dilakukan, Bell, bahwa responden diharapkan pada rencana investasi yang hasil dipilih investasinya tidak lebih baik dari hasil rencana investasi yang lain. Experience regret dimiliki apabila seseorang tetap melakukan investasi selama bertahun-tahun, namun hasil investasinya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga menyebabkan seseorang akan cenderung lebih berhati-hati untuk melakukan investasinya lagi. Dengan kata lain, bahwa orang dengan experience regret tinggi akan cenderung lebih risk aversion. 2. Risk tolerance. Risk tolerance atau toleransi risiko adalah tingkat kemampuan yang dapat diterima dalam pengambilan suatu investasi. Menurut Abdul Halim, bila dikaitkan dengan preferensi investor terhadap risiko, maka investor dibedakan menjadi 3. Yang pertama, risk seeker. Artinya investor yang apabila dihadapkan pada 2 pilihan investasi yang saling memberikan return yang sama,
dengan risiko yang berbeda, maka ia akan lebih mengambil risiko yang lebih tinggi. Investor bersikap agresif dan spekulatif dalam pengambilan keputusan investasi karena mereka tahu bahwa hubungan return dan risiko adalah positif. Yang kedua, risk natural. Investor yang netral terhadap risiko. Artinya, investor yang akan meminta kenaikan return yang sama untuk setiap kenaikan risiko. Investor yang fleksibel dalam berhati-hati dalam pengambilan keputusan investasi. Risk averter. Artinya investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan return yang sama dengan risiko yang berbeda, maka ia akan lebih suka mengambil investasi dengan risiko yang lebih rendah. Toleransi risiko mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Karena terdapat perbedaan dalam memberikan toleransi risiko dapat disebabkan antara lain usia, status karir, sosial ekonomi, pendapatan, kekayaan, dan jangka waktu prospek pendapatan. Selanjutnya, overconfidence adalah rasa percaya diri berlebihan. Overconfidence akan membuat investor menjadi overestimate terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh investor itu sendiri, dan underestimate terhadap prediksi yang dilakukan karena investor melebih-lebihkan kemampuan yang dimiliki. Orang yang overconfidence lebih memandang suatu risiko itu rendah dan sebaliknya. Orang yang tidak overconfident lebih memandang suatu risiko itu tinggi, sehingga hal tersebut berpengaruh kepada pengambilan keputusan investasi. Risk perfection. Persepsi atau proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensor mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Risk perception adalah proses di mana seseorang menginterpretasikan informasi mengenai risiko yang diperoleh. Risiko ini memainkan peran penting dalam perilaku manusia, khususnya terkait dengan pengambilan keputusan dalam keadaan tidak pasti. Persepsi risiko dibentuk secara sosial. William dan Weyman mendefinisikan persepsi risiko sebagai hasil dari banyak faktor yang menjadi dasar dari perbedaan pengambilan keputusan terhadap kemungkinan kerugian. Oleh karena itu, risk perfection merupakan penilaian seseorang pada satu situasi berisiko. Maka penilaian tersebut sangat tergantung pada karakteristik psikologis dan keadaan orang tersebut. B. Kerangka berpikir. Berdasarkan landasan teori dan hipotesis penelitian, terdapat 5 variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu 1. Variabel oksigen terdiri dari experience regret, adalah pengalaman yang dialami oleh seseorang yang menyebabkan orang tersebut menyesal. Indikator variabel ini adalah yang satu, pengalaman kerugian dalam melakukan investasi. Kedua, perasaan menyesal ketika berinvestasi. Yang ketiga, dampak pengalaman kerugian untuk investasi selanjutnya. 2. Risk tolerance adalah sejauh mana investor memberikan toleransi terhadap risiko. Indikator-indikator yang membentuk variabel risk terdiri dari pilihan seseorang dalam berinvestasi dalam keadaan berisiko, seperti pemberian pinjaman tanpa jaminan, penggunaan pendapatan untuk investasi yang bersifat untung-untungan, pembelian aset untuk usaha tanpa pertimbangan, dan investasi pada kegiatan yang memberikan return besar. 3. Overconfidence adalah keadaan di mana seseorang memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi sehingga membuatnya overestimate terhadap kemampuan dan underestimate terhadap risiko. Indikator yang membentuk variabel overconfidence adalah peningkatan pemilihan investasi, tingkat keyakinan terhadap kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, keyakinan dalam pemilihan investasi. Selanjutnya yang keempat, pengukuran variabel dan experience regret, risk perception, dan overconfidence menggunakan skala interval range sangat tidak setuju. Skor 1 sampai dengan sangat setuju dengan skor 5.
5. Risk perception adalah pandangan seseorang investor terhadap risiko yang akan diperoleh ketika melakukan pengambilan keputusan investasi. Indikator-indikator yang membentuk variabel risk perception antara lain adalah investasi tanpa pertimbangan dan jaminan, serta penggunaan berpendapatan untuk investasi yang berisiko. Pengukuran variabel yang digunakan untuk risk perception adalah pengukuran skala interval yang rank sangat tidak berisiko, yaitu 1 sampai dengan sangat berisiko dengan skor 5. B. Variabel endogen atau Y. Pengambilan keputusan investasi adalah jenis keputusan investasi yang diambil seseorang. Indikator yang dapat membentuk variabel pengambilan keputusan investasi adalah pertama, penggunaan pendapatan untuk berinvestasi yang berisiko. Yang kedua, investasi tanpa pertimbangan, investasi tanpa jaminan, investasi berdasarkan intuisi atau perasaan. Yang ketiga, pengukuran variabel yang digunakan adalah menggunakan skala interval rank. Tidak pernah, yaitu 1 sampai dengan sangat sering dengan skor 5. C. Hipotesis. Oleh karena itu, hipotesis pertama sampai 4 dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Experience regret berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, hipotesis risk tolerance berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, overconfidence. Yang keempat, risk perception. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan pada moderator. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya Inta Suryani, BP 18110035, Pemateri 3, izin melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Kerangka dari makalah penelitian ini yang bab 3-nya yaitu metode penelitian. Yang pertama, A. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang dipilih oleh peneliti Dwi Ayu Wulandari adalah STIE Perbana Surabaya, Jalan Ngiden Semolo 3436 Surabaya 60118 Indonesia. Penelitian ini dilakukan terhadap dosen ilmu ekonomi Universitas di Surabaya. Waktu yang dibutuhkan mulai dari penyusunan rancangan penelitian sampai penulisan. Laporan hasil penelitian harus digunakan secara efisien dan efektif agar terstruktur, sehingga bisa dipublish pada Journal of Business and Banking volume 4 tanggal 1 Mei 2014 halaman 55-66. Yang B. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen karena metode penelitian eksperimen termasuk dalam metode penelitian kuantitatif, sehingga terdapat hipotesis yang merupakan jawaban sementara atau bersifat teoritis. Dalam metode penelitian, hipotesis menjadi alat untuk menghubungkan teori yang relevan dengan kenyataan atau fakta yang sebenarnya. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Menurut Gerlinger, penelitian eksperimen adalah penelitian di mana penelitian melakukan manipulasi atau merekayasa dan kontrol terhadap satu atau lebih variabel bebas, sekaligus pengamatan terhadap variabel-variabel lain yang terikat untuk menemukan variasi yang muncul karena adanya manipulasi tersebut. Selanjutnya yang C, populasi dan sampel. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah dosen ekonomi yang menjadi investor di Surabaya. Sampel yang digunakan adalah perwakilan dari beberapa dosen ekonomi yang sekaligus menjadi investor pada beberapa universitas di Surabaya. Tidak ada batasan jenis investasi pada kriteria ini, artinya dosen ekonomi yang bisa menjadi responden boleh memiliki satu atau lebih dari semua jenis investasi, baik investasi pada aset real atau aset finansial, aset keuangan. Yang D. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non-random sampling, yaitu metode purposive sampling. Penelitian ini juga menggunakan teknik convenience sampling. Seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi ada di situ, atau kebetulan dia mengenal orang tersebut.
Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan metode snowball sampling, merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara berantai atau multilevel. Pengambilan sampel dengan cara mencari contoh sampel dari populasi yang diinginkan, kemudian dari sampel yang didapat diminta partisipasinya untuk memilih komunitas sebagai sampel lagi. Seterusnya sehingga jumlah sampel yang diinginkan terpenuhi atau tercukupi. Yang E, teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan bersumber pada data primer, dikumpulkan dengan menggunakan metode survei, yakni menyebarkan kuesioner yang diisi oleh responden terpilih. Teknik analisis yang digunakan adalah MRA, Multi-Level Regression Analysis. Selanjutnya yang F, teknik analisis data, menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sah jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Imam Ghazali 2006-49. Dalam penelitian ini, valid tidaknya butir atau item dilihat dari taraf signifikasinya, signifikan atau p-value kurang dari 0,05. Uji reliabilitas adalah alat ukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Itu juga menurut Imam Ghazali 2006-46. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat koefisien alfa. Suatu item pengukuran dikatakan reliable jika variabel memberikan nilai Cronbach alfa lebih dari 0,5. Berdasarkan hasil uji validitas atau uji reliabilitas pada data penelitian yang telah diperoleh, ternyata semua item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid atau reliable. Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan pada 72 kuesioner yang telah terkumpul. Selanjutnya, teman-teman semua bisa lihat pada tabel 1, uji validitas dan reliabilitas. Terdiri dari beberapa item variabel, yaitu experience rate, risk tolerance, overconfidence, risk perception, pengambilan keputusan investasi. Yang ada apakah dia valid atau tidaknya, apakah reliable atau tidaknya. Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa item to total correlation terendah 0,470 dan tertingginya 0,926. Nilai Cronbach alpha berada pada kisaran terendah 0,5178 untuk risk tolerance dan yang tertingginya dimenangkan oleh risk perception yaitu 0,8805. Selanjutnya kita bakal melihat dari tabel tersebut, kita bisa membagi beberapa tabel berdasarkan item-item atau variabelnya seperti teman-teman lihat pada layar tersebut. Terdiri dari hasil pengumpulan kuesioner, ditemukan bahwa responden, seberapa banyak responden yang mengisinya berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan jenis investasi, berdasarkan status pernikahannya, berdasarkan lama investasinya. Jadi ada penggolongan dari beberapa item tersebut. Misalnya saja nih pada berdasarkan jenis investasinya, ada pada investasi aset real, aset finansial, atau gabungan dari aset real dan aset finansial. Terdapatlah persentasenya. Selanjutnya kita bisa melihat pada tabel 2 yaitu karakteristik responden yang terdiri dari asal perguruan tinggi, usia, jenis kelamin, lama investasi, status pernikahan atau jenis investasinya yang digambarkan dalam persentase dan juga ada keterangan yang terlihat pada layar. Tabel 2 adalah hasil output deskriptif yang telah dilakukan. Pada variabel pengambilan keputusan investasi, ditemukan bahwa rata-rata responden yang tidak berani dalam mengambil keputusan yang berisiko. Berdasarkan tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa tingkat experience rate dan risk tolerance responden tergolong rendah, sedangkan tingkat overconfidence dan risk perception responden tergolong tinggi. Karena
tingkat risk tolerance memiliki tingkat signifikannya itu 0,078, artinya risk tolerance-nya berpengaruh signifikan terhadap proses pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya yaitu kita melihat pada tabel 3, yaitu descriptive statistik. Ada variabel yaitu pengambilan keputusan investasi, experience rate, risk tolerance, overconfident, risk perception. Ada standar-standar yang harus dipenuhinya, yaitu hasil deskripsi variabel penelitian. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan hasil kuesioner yang berupa akumulasi penilaian responden untuk tiap indikator yang variabel yang meliputi beberapa variabel tersebut. Yang C, pengujian hipotesis. Analisis data dilakukan dengan metode menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh dari variabel tersebut terhadap proses pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya yaitu hasil pengujian pada tabel 3 dapat diperoleh model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut, yaitu bisa teman-teman lihat di dalam tabel tersebut. Keterangannya Y, pengambilan keputusan investasi, ER, experience rate, RT, toleransi dalam risiko, overconfident, risk perception dilambangkan dengan RP, dan EI, pengganggu experience rate adalah variabel pertama dalam penelitian. Tabel 4 juga menggambarkan ringkasan hasil uji hipotesis terhadap variabel-variabel tersebut. Selanjutnya yaitu, jika dilihat secara teoritis, experience regret menyebabkan keputusan untuk menghindari kesalahan yang sama karena adanya rasa takut menghadapi kerugian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, tingkat regret yang dialami oleh investor juga cenderung rendah sehingga regret tidak mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. Hal tersebut menyebabkan regret diabaikan dalam pengambilan keputusan. Risk tolerance secara teoritis akan mempengaruhi sebuah keputusan investasi. Tinggi rendahnya toleransi risiko seseorang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, pendapatan dan kekayaan, pengalaman dan pendapatan atas investasi. Dengan risk tolerance yang tinggi, seseorang akan cenderung mengambil keputusan yang lebih berani dibandingkan dengan orang yang tingkat risk tolerance-nya sangat rendah. Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa overconfidence memiliki tingkat signifikan sebesar 0,373, artinya overconfidence-nya berpengaruh tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya yaitu berdasarkan tabel 2 juga diketahui bahwa risk perception memiliki tingkat signifikan sebesar 0,070, artinya risk perception berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dihin Arozi 2013 yang menyatakan bahwa persepsi risiko berpengaruh signifikan pada pengambilan keputusan investasi sehingga memiliki korelasi yang negatif. Artinya, semakin tinggi persepsi risiko, maka semakin rendah niat investor dalam investasi seseorang investor tersebut. Namun, hasil dari penelitian ini mendapati bahwa hubungan risk perception dengan pengambilan keputusan memiliki korelasi yang positif. Perbedaan hasil korelasi tersebut membuktikan bahwa dalam mengambil keputusan seseorang belum tentu sesuai apa yang dipersepsikannya. Apabila seseorang memiliki risk perception yang tinggi pada suatu kegiatan, seharusnya akan cenderung memiliki sikap yang berhati-hati, namun kenyataannya masih terdapat sebagian responden yang tetap mengambil keputusan meskipun sebenarnya mereka beranggapan hal tersebut sangat berisiko. Selanjutnya yaitu bisa dilihat dari hasil koefisien determinasi parsial R2 diperoleh masing-masing variabel memiliki kontribusi sebesar persentase yang terdapat di bawah ini pengambilan keputusan investasi. Teman-teman bisa lihat di layarnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang terdiri dari beberapa variabel terhadap pengambilan keputusan investasi. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel tersebut secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Jadi sarannya yaitu, adapun keterbatasan penelitian ini adalah variabel penelitian terbatas pada experience regret, risk tolerance, overconfidence, risk perception, sehingga disarankan untuk peneliti selanjutnya menambah variabel penelitian
penelitian lain seperti anticipated regret yang merupakan bagian dari regret aversion bias. Jumlah responden yang masih sangat terbatas serta tanggapan responden atas kuesioner penelitian belum konsisten juga menjadi hambatan dalam penelitian ini. Disarankan untuk melakukan penggolongan risiko antara aset real dan aset finansial dikarenakan karakteristik risiko tiap aset pada dasarnya berbeda. Daftar rujukan dari penelitian hasil keputusan investasi yang dilakukan oleh Dwi ini yaitu Abdul Halim 2005 Analisis Investasi edisi pertama Jakarta Salemba 4. Ada juga Bill David 1982 Regret in Decision Making Under Uncertainty Operation Research volume 30 halaman 961 sampai 968. Sekianlah materi yang bisa saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi mengenai artikel keputusan investasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, banyak sedikitnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.